Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudariku, kaum muslimin, kaum muslimat, sedang jamaah salat subuh yang dimuliakan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita kembali untuk bertemu, berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang muka bumi ini, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kesemangatan, keimanan masih tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, sehingga hari ini kita masih berkenan meluangkan waktu kita, meninggalkan kesibukan kita, melawan rasa kantuk kita untuk duduk sejenak, kumpul sesaat, mendengar dan menyimak 1-2 ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk kita semuanya, wasilah tumbuh subur iman di hati, bertambah keilmuan di dada ini, dan di atas iman yang subur dan ilmu yang bertambah ini mudah-mudahan kita semuanya beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di atas keistiqomahan inilah kelak dalam keadaan husnul khatimah kita menghadapnya sebagai sang pemilik jiwa-jiwa yang tenang. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan Pak pembahasan tafsir kita dari surah Al-Qiyamah. Hari ini kita masukin ayat yang ke-26 ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla idza balagatit taraqi. Allah Subhanahu wa taala, kalla, sekali-kali tidaklah demikian ya, atau sekali-kali ya bukanlah demikian ya, atau sekali-kali jangan. Idza balagatit taraqi, apabila nafas seseorang itu ya telah mendesak sampai kepada kerongkongannya ya, baik pada kerongkongannya. Ulama kita berkata Pak, ini adalah keadaan seseorang apabila mereka mengalami sakaratul maut. Jadi ketika kita telah mengalami sakaratul maut itu Pak, maka nyawa kita ini akan di kerongkongan ya. Nanti bisa kita ketahui nyawa ini sudah di kerongkongan atau tidak dengan adanya suara ngorok. Kalau sudah ngorok itu berarti nyawanya sudah di kerongkongan itu Pak ya, sudah di kerongkongan ya. Kalau nyawa kita sudah di kerongkongan ini Pak, maka pada waktu itu ya, keinginan kita, kemauan kita untuk memperbaiki diri, bertobat, mohon ampun dari segala dosa yang mungkin pernah terlakukan, ini sudah tertutup Pak ya, sudah tertutup ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sabda Rasulullah SAW Pak, Allah Subhanahu wa taala itu masih menerima ya, senantiasa membuka tangannya menerima taubat dari hamba-hambanya malam yughargir, sebelum nyawanya itu di kerongkongan. Kalau nyawa sudah di kerongkongan pada itu sudah tertutup pintu taubat Pak ya, sudah tertutup pintu taubat. Nah celakanya Pak, ya celakanya ketika nyawa itu di kerongkongan, maka kita teringat semua dosa dan perbuatan kita.
Maka kita teringat semua berbagai macam kemaksiatan dan kesalahan kita, ya, sehingga waktu itu tidak ada harapan, keinginan kita kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesempatan itu sudah tertutup, ya, sudah terlambat, ya, sudah terlambat, ya. Makanya hari ini kesempatan itu masih terbuka, Pak. Hari ini kesempatan kita untuk memperbaiki diri, mohon ampun atas semua segala dosa, ya, dan bertobat dari semua kesalahan itu masih dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nyawa kita sudah di kerongkongan, maka pada waktu itu kesempatan itu tidak mungkin lagi bisa kita dapatkan, ya. Dan waktu itu yang ada hanyalah penyesalan, yang ada hanyalah kesedihan, duka, karena waktu itu apa, Pak? Karena waktu itu kita sudah yakin itu adalah hari terakhir kita, ya, di muka bumi ini. Itu adalah kesempatan kita terakhir berkumpul kepada sanak saudara karib, kerabat kita. Nah, dalam keadaan seperti ini, Pak, waqilaman raqo, akan dikatakan kepadanya, man raqo, siapa yang bisa menyembuhkan. Raqo itu asal katanya apa artinya itu seperti dengan tala, Pak, seperti dengan sama dengan artinya qira'a, membaca. Jadi siapa yang bisa menyembuhkan, ini ada dua maknanya. Kata ulama kita yang pertama maknanya adalah tabib, penyembuh, dokter, ya Pak, ya, dokter, tabib itu, Pak. Jadi dokter mana yang bisa menyembuhkan? Dokter mana yang bisa membalikkan keadaan? Nggak ada, Pak. Makanya kita nih, Pak, kita nih yang sudah belajar, ya Pak, ya, kalau kita ada karib kerabat kita, ya, saudara kita, kalau sudah nyawa di kerongkongan sudah itu yang dibutuhkan dia waktu itu apa itu, Pak? Talqin, Pak. Ya, yang dibutuhkan waktu itu talqin, ya. Bapak bawa ke rumah sakit, dipasang semua alat itu begini, itu hanya menghabiskan biaya, Pak, hanya membuang-buang uang, Pak, membuang-buang uang, ya. Lebih baik keadaan seperti itu. Yang sangat dia butuhkan adalah, ya, bantuan kita, ya, bantuan kita berupa apa? Berupa membimbing, menuntun, ya, agar ia membacakan talqin. Karena itu yang Rasulullah SAW siapkan. Rasulullah mengatakan, Pak, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah, kata Rasulullah, talqinkanlah orang yang mau meninggal dunia di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Itu. Jadi kalimat talqin itu, Pak, kalimat talqin itu dibacakan, ya, dibacakan kepada siapa? Kepada orang yang mau meninggal dunia dengan harapan mereka mengikuti. Tidak secara lisan terdengar jelas oleh kita, ya, kan kita tidak tahu, mungkin dia mengucapkannya dalam hati, ya Pak, ya. Iya, kita nggak tahu dia mengucapkannya dalam hati. Dan siapa yang melakukannya, Pak? Rasulullah SAW menjanjikan, Pak, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir perkataannya ketika ia mau meninggal dunia perkataan la ilaha illallah, ia pasti masuk surga. Pasti, Pak. Kata Rasulullah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Pakai fiilnya itu fiil madhi, Pak. Fiil madhi itu berarti kata kerja yang sudah berlalu. Salah satu faedahnya, kata ulama kita, kalau memakai kata kerja yang sudah berlalu, maka ini menunjukkan sebuah kepastian. Ya, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ya, makanya waktu itu yang dibutuhkan adalah kalimat bagaimana kita menuntun, bagaimana kita membimbing, ya, agar ia mengikuti apa yang kita ucapkan, agar ia menirukan apa yang kita ajarkan. Bisikkan di telinga sebelah kanannya, Pak, di telinga sebelah kanannya, ya. Karena menurut para ahli, Pak, telinga sebelah kanan ini dekat dengan saraf parasimpatik namanya, Pak. Ini saraf ingatan ini, Pak. Makanya kita kalau ngomong sama anak kita, ya, berbisiklah di telinga sebelah kanannya. Itu akan mudah ia ingat itu, Pak. Nah, bisikkan, katakan, ya, kalau bisa suara yang selama ini familiar, Pak, suara yang selama ini sangat dia kenal, ya. Berarti kalau ia
seorang istri, ya berarti seorang suami lah. Kalau ia seorang suami berarti seorang istri lah. Kalau ia seorang anak berarti bapak atau ibunya lah. Ya. Kalau ia seorang rekan berarti sahabat yang terdekatnya lah. Itu bisikkan. Ya, wahai fulan bin fulan, ikuti ya, la ilaha illallah. Itu yang dia butuhkan, Pak. Iya, yang dia butuhkan. Bapak masukkan, ya misalkan orang sudah gitu Pak, bapak bawa ke rumah sakit, nanti akan dimasukkan ke ruangan apa itu Pak? Ya ke ruangan ICU, sudah itu nggak ada yang boleh nemenin Pak. Satu orang doang boleh nemenin kan Pak ya? Iya. Lalu alat doang Pak. Ya, alat doang. Kencengin suara alatnya daripada suara bisikan kita Pak. Kita bisikin la ilaha kencengan alatnya Pak, bunyinya Pak, ya kan Pak. Kecuali ketika sakit, ya pertama kali sakit dibawa ke rumah sakit, ya dia masih sehat, siapa nggak apa-apa ya Pak ya. Tapi kalau waduh Pak, tak usah bawa ke rumah sakit Pak, mending ditalkinkan. Karena kata Allah begitu, wakilaman rokok. Tabib mana yang bisa menyembuhkan kata Allah? Tabib mana yang bisa mengangkat ini, yang membalikkan keadaan? Nggak mungkin lagi Pak, itu nyawa sudah di kerongkongan, nggak mungkin. Ya, kata Allah, tabib mana yang bisa menyembuhkan? Tabib mana yang bisa membalikkan keadaan? Nggak ada. Dan itu dia nggak butuh lagi Pak, nggak butuh lagi. Yang dia butuh adalah bagaimana kita membimbing dia, menuntun dia mengucapkan kalimat tauhid, ya, kalimat tauhid. Itu yang dia butuhkan Pak, dan itu yang dia perlukan. Itu ya Pak ya. Makanya di Bapak nih, kalau ada saudara yang sudah sakit ya Pak ya, sudah sakit, nah nanti Bapak misalkan menunggu, kalau sudah lihat udah bisikkan di telinganya Pak, ya, bisikkan di telinganya, ya, itu jangan ditinggal Pak, jangan ditinggal keluar. Dan kalau ada yang nangis suruh keluar aja Pak, suruh ganggu konsentrasi aja itu Pak, ya Pak ya. Kalau suruh keluar, nggak butuh tangisan itu Pak, nggak butuh tangisan, ya. Kamu keluar aja, keluar. Siapa yang di dalam Pak? Yang di dalam itu bisikin la ilaha illallah, terus Pak, terus, ya. La ilaha illallah, itu yang paling dia butuhkan Pak, ya Pak ya. Itu saat-saat yang paling menentukan Pak, itu saat-saat yang menentukan. Karena pada waktu itu pun syaitan Pak sedang membuat jebakannya. Syaitan pun waktu itu menggoda Pak, ya. Syaitan pun waktu itu Pak hendak meracuni pikirannya. Agar apa? Agar terpalingkan. Karena itu kesempatan terakhir juga Pak. Itu pun kesempatan terakhir bagi syaitan untuk menjerumuskan dia. Kesempatan terakhir itu Pak, ya. Karena kalau seandainya ini orang luar biasa jahatnya, bajingannya, maksiatnya Pak, tapi ketika mau meninggal dunia dituntun, dibimbing, wahai fulan ucapkan la ilaha illallah, itu Pak. Nah, ternyata dia ucapkan dalam hati la ilaha illallah, dalam hati dia mengucapkan Pak, itu gagal semua Pak. Apa yang selama ini telah dilakukan, telah dikerjakan oleh syaitan, gagal semuanya Pak. Ya, waktu sehat aja jadi teman gua, begitu mau mati gitu Pak ya. Syaitan gagal itu Pak. Iya, itu kesempatan kita ya. Makanya Bapak yang ya, saya pernah cerita mungkin Pak ya, ada anak itu Pak, ketika bapaknya dalam keadaan seperti itu malah dibawa ke rumah sakit. Begitu dibawa ke rumah sakit Pak, dimasukkan alat macam-macam Pak. Jadi ketika meninggal dunia itu saya kan memandikan, waktu saya memandikan saya heran kok keluar darah terus ini ya, keluar darah terus itu. Ternyata anaknya setelah beberapa hari itu Pak, beberapa hari anaknya datang ke rumah gitu cerita. Ternyata saya tanya, itu kenapa kemarin bapak berdarah terus ya? Katanya ternyata dimasukin alat ke ini ya Pak, untuk membantu pernapasan langsung ke paru-paru katanya Pak. Alatnya tahu alat apa itu? Mungkin Pak dokter tahu itu. Ventilator Pak, masuk ke sini. Itu kan dipaksa dari sini Pak, masuk kan berdarah, apa luka Pak, berdarah. Aduh, padahal yang dibutuhkan waktu itu adalah kalimat talqin. Mau dipasang alat selengkap apapun Pak, nggak bisa, karena kata Allah begitu, waqilaman rokok, ya, nggak mungkin lagi bisa terangkat.
Itu yang kedua Pak. Apa yang pertama Pak? Jadi roh itu artinya siapa yang bisa menyembuhkan? Siapa yang bisa menyembuhkan? Nggak ada lagi. Yang kedua Pak, kata ulama kita, man roh, siapa? Roh ini artinya nanti mengangkat Pak. Siapa yang mengangkat? Nah kata ulama kita Pak, ini perkataan malaikat. Perkataan malaikat. Jadi ketika orang-orang kafir itu mau meninggal dunia Pak, ketika roh mereka itu mau dicabut Pak, itu baunya busuk teramat sangat Pak. Ya, baunya tak mengenakan, sangat busuk sekali baunya Pak, tak sedap baunya. Nah sehingga waktu itu malaikat maut yang ketika malaikat mau melaksanakan tugas yang mencabut nyawa itu kan bau banget Pak. Malaikat berkata, "Menrok, siapa yang mau bawa ke atas ini?" Semua ke atas. Malaikat nggak mau bawa Pak. Ya busuk banget baunya. Jadi malaikat aja itu Pak, ya terganggu dengan aromanya Pak. Karena rohnya orang kafir itu sangat busuk, tak sedap sekali aromanya. Ya. Walau mereka didandani, didandani, didasiin, itu kan secara zahir saja itu Pak. Secara zahir kelihatan mereka itu rapi, rapi, wangi, tapi baunya busuk Pak. Sampai malaikat itu saling tolak-tolakan Pak. Dibunuh. Manrok sampai mau bawa ke atas. Enggak ada Pak. Akhirnya gimana Pak? Akhirnya rohnya orang kafir akan dilempar ke sana, lempar ke sini Pak. Ya, jadi kayak kita Pak, lempar pegang gitu Pak. Ya. Kalaupun pegang sebentar langsung buangan ke atas. Begitu Pak. Jadi para malaikat tuh nggak mau Pak. Dan tapi kalau rohnya orang mukmin Pak dimuliakan Pak. Diangkat pelan-pelan semua Pak. Diangkat pelan-pelan. Diangkat ke langit Pak. Dimuliakan. Tapi rohnya orang kafir itu bau busuk Pak. Makanya malaikat aja ngomong, "Man roh, siapa yang mau bawa ke atas?" Kata malaikat. "Saya mau bawa ke atas." Maksudnya kan roh kita ini dari langit Pak. Jasad kita ini dari bumi. Ya, jasad kita kembali kepada bumi, roh kita kembali ke atas, kembali ke langit, ke asalnya, kembali ke asalnya. Nah, roh orang kafir ini karena nggak sedap aromanya, bau busuknya teramat sangat Pak, menyengat sekali, sehingga para malaikat nggak mau Pak. Akhirnya dilempar-lempar Pak, lempar-lempar. Pegang bentar, lempar ke atas, begitu Pak. Ya, jadi terombang-ambing lah seperti itu Pak ya. Ya, seperti botol aqua ya diterjang ke sana kemari oleh ombak. Begitu. Itu pun penghinaan buat orang kafir Pak. Ya, penghinaan buat orang kafir. Makanya orang-orang muslim sangat mudah sekali. Ya, sangat mudah. Ya, ini Pak. Ini yang kata Allah alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang-orang kafir keadaan seperti itu tidak, sangat mudah sekali, berat sekali Pak. Ya. Alal kafirina ghairu yasir kata Allah. Untuk orang-orang kafir ya saat seperti itu sangat tidak mudah sekali. Ya. Ini siksa sebelum mereka mendapatkan siksa yang sebenarnya. Azab sebelum mereka diazab dengan azab yang sesungguhnya. Ya, Masya Allah. Nah ini Pak makna dari roh ini Pak ya. Kita mungkin selama ini hanya mengetahui maknanya adalah siapa yang bisa menyembuhkannya gitu ya, tabib mana yang bisa mengangkat penyakitnya gitu ya. Tapi ternyata ada ulama kita yang menafsirkan bahwa ini adalah perkataannya para malaikat ketika mencabut roh orang-orang kafir itu, yang satu di antara lain ya, satu di antara di banyak para malaikat itu mereka nggak mau membawa ruh orang kafir ini ya secara bersendirian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka akan saling melempar-lempar. Kamu yang bawa gitu. Wa dhanna annahu al-firaq. Dan kita waktu itu telah menyangka, kita sudah yakin seyakin-yakinnya annahul firaq, itulah saatnya perpisahan. Ya, itulah saatnya perpisahan. Itulah waktunya kita ya, berpisah dengan keluarga kita. Kalau kita seorang suami, itu saatnya kita berpisah dengan istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, kakak adik kita. Ya. Kalau kita seorang istri, seorang wanita, maka itu waktu saat berpisah.
Kita dengan suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, handai tolan kita, itu saatnya Pak. Dan saat seperti itu kita tahu Pak, kita yakin, karena kata Allah wa dhanna annahu, ya, kita itu sudah yakin, mati aku, mati Pak. Iya Pak. Pak, kita ini tidur Pak, ya, kita ini tidur Pak, ya, kita dia tidur, lalu di tidur itu kita mimpi. Kira-kira pas mimpi itu kita tahu Pak, Bapak sadar nggak kalau Bapak itu lagi mimpi? Enggak Pak, tahu kita indah banget, nikmat banget gitu Pak. Kita tahu itu mimpi Pak, pas kita itu bangun, mimpi ternyata, gitu Pak ya. Waduh, terputus padahal asik banget loh, gitu Pak ya. Iya. Oh, mungkin kita sedang jalan-jalan ke tempat yang indah, tempat yang nyaman gitu. Kita sangat menikmatin Pak. Ya, kita sangat nikmatin. Kita tahu itu mimpi pas kita bangun. Pas kita bangun. Iya. Nah ini Pak, hari ini ya kita hidup, bisa makan, bisa tidur, bisa minum lezat, jalan sana kemari. Kita tahu nanti kita akan mati Pak. Nanti pas kita mati, loh, mati ternyata aku. Itu Pak. Ya. Padahal hari ini Bapak yakin nggak Bapak ini pasti akan mati? Yakin nggak Pak? Yakinlah Pak. Camat kita semuanya Pak ya. Ya kan Pak? Calon mayat kita semuanya Pak. Calon mati kita sini Pak. Tahu yakin Pak? Bapak saya semua yakin Pak. Yakin. Ya. Wong kita sering melihat orang yang mati, tetangga kita, saudara kita, bahkan mungkin keluarga kita. Kita sering melihatnya, bahkan kita sering mengurusinya. Tapi kan keyakinan itu kan nggak terlalu menusuk, nggak terlalu mendalam di hati sanubari kita kan Pak, di pikiran kita kan Pak. Ya selesai juga, santai lagi kita. Nggak maksimal juga persiapan yang kita lakukan, ya ala kadarnya ajalah gitu ya Pak ya. Iya, ala kadarnya ajalah gitu. Nah nanti tahu Pak kita, mati aku, pas kita, ya ternyata aku mati. Ketika apa? Ketika kita sudah mati. Ya. Nah nanti orang yang sudah mati itu Pak, baru kan kita ini kan bingung gitu ini Pak ya. Orang yang tinggal di kota kepinginnya gimana Pak? Kepinginnya kemana Pak? Kepinginnya ke desa ya Pak ya. Orang yang tinggal di desa pinginnya kemana Pak? Ke kota. Orang yang tinggal di gunung kepinginnya di mana Pak? Pinginnya ke pantai. Orang yang tinggal di pantai pinginnya kemana Pak? Ke gunung. Begitu Pak. Orang yang hidup kepinginnya mati. Mati aja lah aku. Begitu Pak. Padahal orang yang mati itu kepinginnya hidup lagi, ya kan Pak? Iya, kepinginnya hidup lagi kan. Kita tuh gitu Pak. Bapak nih kalau nggak percaya nanti naik haji Pak, naik haji. Waktu di sini kepingin bangun, kapan ya berangkatnya, udah deg-degan, udah apa persiapannya. Udah naik haji Bapak, terbang sampai di sono. Itu 2-3 hari, seminggu, 2 minggu. Kepinginnya apa Pak? Pulang Pak. Kepinginnya pulang. Ya pulanglah, udah ini kan ya. Begitu pulang, waktu pulang Pak sampai ke tanah air, kepinginnya kemana Pak? Ke sono lagi. Apa tuh mau kita ini Pak ya? Ya Allah, udah di sono bukannya maksimal ya Pak ya ibadahnya, bukannya maksimal, enggak. Ya jalan-jalannya maksimal ya Pak ya. Begitu. Itu kita itu Pak, begitu kita itu Pak. Ya nanti pas kita yakin kita itu sudah mati aku ini saat perpisahanku dengan keluargaku, ini terakhirku tinggal di dunia, baru kita minta sama Allah. Apa minta kita Pak? Lihat di surah Munafiqun Pak. Di surah Munafiqun di ayat ke-10 Pak, kita berkata Pak, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Kita berkata, wahai Rabb, ya Allah, seandainya kau tunda, kau tangguhkan kematianku barang sebentar saja ya Allah. Kita nggak minta lama Pak, kita nggak minta lama, kita minta barang sebentar saja. Dan kalau Allah kabulkan, Allah ijabah, Allah izinkan Pak, apa yang kita minta itu Allah turuti. Apa kata kita Pak? Kita berkata, fa'as-sadaqah, aku akan bersedekah ya Allah, wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi hambamu yang soleh. Itu. Padahal kesempatan itu dulu ada. Kapan? Ketika masih hidup.
Ketika masih hidup, masih sehat, kesempatan untuk bersedekah itu ada. Ya. Emang bersedekah itu harus dengan uang, Pak? Dengan apa, Pak? Senyum bisa, Pak. Dengan senyum bisa. Ya tidak harus dengan uang. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Tapi itu pun berat. Apalagi kalau lagi marah, ya Pak ya. Kalau lagi emosi, waduh berat tuh, Pak. Iya, padahal itu kesempatan bersedekah. Kesempatan itu pun berat. Ya. Wah, mau jadi orang soleh, wa aku minas solihin, aku akan jadi hamba-Mu yang soleh ya Allah. Padahal kesempatan itu ada. Orang soleh itu kan Pak, artinya Pak, orang yang gemar dengan kebaikan, orang yang cinta, senang sama kebaikan, itu orang soleh itu Pak. Ya, kesempatan kita untuk berbuat kebaikan itu kan banyak Pak. Ya, tak harus besar-besar lah Pak. Menyingkirkan duri dari jalan, itu kebaikan nggak Pak? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Bapak nih ada lihat di jalan sini ada jalan yang bolong itu Pak, Bapak belikan semen 60.000 itu Pak, belikan semen 60.000 ya Pak ya, panggil tukang, itu nggak ada satu hari kerjanya Pak, tambal gitu, nambalnya malam biar nggak ada yang lihat gitu Pak ya, tambal Pak, tambal. Ada orang yang melintas, setiap orang yang melintas Pak, dan mereka nggak terhalang, nyaman. Pahala nggak buat sama Bapak itu Pak? Ih, betapa banyak pahala Bapak itu. Ada orang yang berjalan lewat, ada orang naik sepeda lewat, ada orang naik motor lewat, ada orang naik mobil lewat. Mungkin mereka nggak terasa itu Pak. Ya, mereka nggak terasa. Dan Bapak pun tak seberapa lah itu Pak, 60.000 Pak. Tapi pahalanya Masya Allah Pak. Iya, Masya Allah. Bukan hanya manusia yang lewat Pak, ada juga hewan yang lewat. Ya kan Pak? Pahala nggak Pak? Pahala Pak. Umar bin Khattab Pak, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia jadi khalifah, dia berkata, kalau seandainya hari ini ada seekor khimar ya Pak ya, keledai, ada seekor keledai terpeleset di Irak sana karena buruknya jalan, maka aku takut ditanya oleh Allah, ya wahai Umar, kenapa kau ketika jadi pemimpin ada makhlukku yang tergelincir, terjatuh, mana tanggung jawabmu? Tuh Pak, tuh. Jadi kalau ada hewan pun Pak yang merasa nyaman, itu pahala buat kita tuh, Masya Allah, pahala Pak. Ah begitu Pak. Ya, jadi sekarang kesempatan kita kan begitu Pak, berbuat kebaikan tidak harus besar-besar lah Pak, nggak harus besar-besar. Ya, kalau besar-besar ya kita kan ukur diri juga ya Pak ya, kan level-levelan juga itu Pak. Ini mungkin belum level kita. Ya, nggak bisa itu Pak. Ya, bisa kita. Ya. Nah, jadi kesempatan untuk jadi orang baik, kesempatan untuk beramal soleh, kesempatan untuk bersedekah sekarang masih terbuka. Lakukan, maksimalkan, jangan sampai itu jadi sebuah penyesalan, hanya menjadi sebuah kata-kata, angan-angan, impian tanpa pernah kita bisa melaksanakan. Itu ya Pak ya. Nah, wa wanna annahul firaq. Jadi kita yakin itulah hari perpisahan kita. Makanya waktu itu Pak, orang yang menangis di sekitar kita, orang yang mungkin berteriak histeris di samping kita ya Pak, di samping kita bisa mendengar dan mengetahui itu semuanya ya. Tapi sebetulnya kita tidak membutuhkan tangisan mereka, enggak Pak. Yang kita butuhkan waktu itu adalah bagaimana mereka itu mendoakan kita, memudahkan perjalanan kita dan lain sebagainya ya. Wal tafatis saku bisa, kata Allah, akan bertautanlah betis yang kiri dengan betis yang kanan ya. Jadi bertautan berarti ya ada dua makna kata ulama kita Pak ya. Makna yang pertama Pak, ini menunjukkan beratnya saat sakaratul maut itu Pak ya. Ini menunjukkan betapa sakitnya saat sakaratul maut itu Pak. Pak sekarang luruskan kaki Bapak nih Pak, ini susah ini Pak, bertaut betis kanan sampai segini Pak ya, susah nih Pak. Tapi nanti saat sakaratul maut itu bisa Pak, bisa bertaut lengket gitu Pak. Kenapa? Karena waktu itu kita menegang, menahan rasa sakit itu Pak, menahan rasa sakit ya. Yang paling ringan seperti apa kata Rasulullah Pak? Yang paling ringan
Saat sakaratul maut yang paling ringan seperti apa, Pak? Seperti iya, apa yang paling ringan, Pak? Yang paling ringan terus seperti apa, Pak? Apa? Nih, Pak, ini ada tepung ya, Pak ya. Ada tepung, lalu ada benang atau ada apa itu, Pak? Ya. Itu dicabut, Pak, dicabut. Nah, ketika cabut itu kira-kira tepungnya itu berantakan nggak, Pak? Berantakan apa ya? Wah, berantakan, Pak. Nah seperti itu, Pak, itu cabutan nyawa yang paling ringan. Berantakan, berantakan sakit itu, Pak, sakit. Atau seperti kambing yang dikuliti dengan apa, Pak? 1000 pedang. Luar biasa itu, Pak. Ya. Jadi sakitnya itu sangat-sangat tidak terkira. Itu yang paling ringan, Pak. Dan itu bukan hanya dirasakan oleh kita, hamba Allah yang terbaik, Pak, manusia yang terbaik, Rasulullah SAW pun merasakannya, Pak. Beliau itu badannya kan panas, Pak, ketika beliau mau meninggal dunia itu, Pak. Badan beliau panas, Pak. Itu, Pak, dikompres pakai air, Pak. Ini pakai air nih, Pak ya. Ini pakai air, ini air yang paling dingin, Pak. Tempelkan, Pak. Tadi langsung apa, Pak? Langsung ikut panas, Pak, kain yang ditempelkan tadi, Pak. Saking panasnya itu beliau, Pak. Ya, sampai beliau berkata, "Alah, ya ketahuilah," kata Rasulullah, bahwa sesungguhnya ya sakaratul maut itu ya ada. Beliau merasakan sakit itu, Pak. Ya. Dan beliau merasakan sakit itu. Apalagi kita, ya Pak ya, apalagi kita. Ya, makanya sampai bertautanlah betis kanan dan betis kiri kita. Kenapa, Pak? Karena hebatnya sakitnya penderitaan ketika mau meninggal dunia itu. Ya. Dan ini menunjukkan betapa ngerinya. Dan yang kedua, Pak, kata ulama kita, ini waltafatis saku bisak itu, Pak. Yang pertama tadi karena sakitnya, yang kedua karena takutnya, Pak. Takutnya kita menghadapi makhluk yang nggak pernah kita lihat, yang nggak pernah kita ketemu, yang kita nggak kenal. Siapa ini, Pak? Malaikat maut, Pak. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah kenal. Ya. Tapi kita tahu dia akan mencabut nyawa kita. Ya, kita tahu hari itu dan kita kenal saat itu. Oh, inilah malaikat maut, Pak. Ya, inilah malaikat maut. Makanya wa dhanna annahul firaq. Kita tahu itulah saat perpisahan kita. Itulah malaikat maut. Itulah malaikat maut. Ya. Bapak baca di surat apa itu, Pak? Di surat Fussilat, Pak. Ini pentingnya istiqomah, Pak. Di surat Fussilat di ayat yang ke-30 itu, Pak ya. Apa itu, Pak? Aduh, lupa saya, Pak, ayatnya itu, Pak. tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati ini, Pak, innal ladzina qalu, itu, Pak, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, gitu ya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqomah, mereka itu istiqomah dengan apa yang mereka katakan, dengan apa yang mereka yakini. Itu, Pak. Apa kata Bapak? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nanti ketika malaikat maut itu turun mau mencabut nyawa mereka untuk dibawa ke atas, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat ini turun, Pak, apa kata malaikat, Pak? Alla takhafu, jangan takut. Itu, Pak. Jangan takut, kata malaikat, Pak. Ya, itu bukti, Pak, kita itu takut. Siapapun di antara kita, setebal apapun keimanan kita, sebaik apapun diri kita, kita pasti takut, Pak, pasti takut. Karena ini makhluk kita nggak pernah ketemu, kita nggak kenal, dan ketika dia datang kita langsung tahu, oh ini malaikat maut. Kita langsung tahu, Pak. Makanya kata malaikat, alla takhafu, jangan takut, kata malaikat, jangan takut. Nah, jangan takut.
Pak, kita ketemu sama orang Pak, nggak pernah kita ketemu, nggak pernah kita jumpa Pak. Nah, ketika kita kenal dia bilang, jangan takut. Kira-kira takut kita berkurang tidak itu Pak? Berkurang Pak, karena kita ramah ternyata gitu Pak ya. Humble sekarang gitu Pak ya. Ramah ternyata. Malaikat ngomong itu Pak, Allah takhafu, jangan takut, kata malaikat, jangan takut. Itu yang pertama Pak. Yang kedua kata malaikat, wala tahzanu, dan jangan kau bersedih. Jangan kau sedih kata malaikat Pak. Itu bukti Pak, orang mau meninggal dunia itu mereka itu bersedih. Bapak makanya seberapa kali Pak melihat orang yang mau meninggal dunia itu Pak, matanya itu berkaca-kaca loh Pak. Mata berkaca-kaca Pak. Kadang-kadang ada netes air mata itu Pak, berkaca-kaca. Berarti dia kan waktu itu kan dia sudah yakin Pak, wa dhanna annahu al-firaq. Mereka yakin itulah hari perpisahan. Mereka ingat semuanya Pak, keluarganya, anaknya, istrinya, ya, handai tolannya. Dia ingat semua Pak, dia ingat semuanya, ya. Ya mungkin dosanya, dia ingat jadi sedih dia Pak, ya Allah, aku akan berpisah dengan anak-anakku ini, aku akan berpisah dengan keluargaku ini, aku akan berpisah dengan istriku ini. Ingat semua, makanya sedih dia. Ya, tapi kata malaikat, wala tahzanu, jangan sedih kata malaikat, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata malaikat, wa abshiru, bergembiralah engkau kata malaikat, berbahagialah engkau kata malaikat dengan surga yang di dalamnya engkau akan bertempat tinggal. Tuh Pak, dengan surga yang di dalamnya engkau akan berketetapan. Tuh Pak, kita jadi senang Pak, ya, kita jadi senang Pak. Makanya orang beriman itu Pak, ketika dia sudah meninggal dunia Pak, maka dia akan berkata Pak, ya, dia akan berkata, ya, apa berkataannya Pak? Apa berkataannya Pak? Mereka itu berkata Pak, segerakan bawa aku, segera antar aku. Nggak sampai berlama-lama Pak, nggak sampai nunggu semua tokoh-tokoh dunia datang gitu loh Pak. Iya, hah? Nggak sampai harus berhari-hari, ya, sampai semua tokoh datang mendoakan gitu loh Pak. Iya Pak ya, enggak, segerakan saja Pak, segerakan. Ya, kenapa Pak? Karena kan sudah dijanjikan sama Allah, ya, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, engkau akan diberikan tempat, ya, tinggal yang terbaik, yaitu surga. Ya. Oh, jadi mau buru-buru Pak, ayo bawa aku segera. Makanya sunnahnya orang meninggal dunia itu Pak, segera kita mandikan, ya Pak ya, segera kita mandikan, segera kita kafani, segera kita sholatkan, segera kita kuburkan. Kenapa? Karena dia sendiri sudah nggak sabar, segera minta diantarkan. Kata Allah, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya. Kata Allah, akulah walimu. Wali itu apa Pak? Wali itu pengganti di dunia, pengganti, penjaga atau pelindung. Kata Allah, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Akulah walimu kata Allah di dunia ini. Kata ulama kita Pak, Allah berkata, meninggallah engkau dengan tenang wahai hambaku yang beriman, keluargamu, karib kerabatmu, sanak saudaramu itu tanggunganku kata Allah. Aku menjadi penggantinya. Aku akan menjaga mereka, aku akan merawat mereka, aku akan memenuhi kebutuhan mereka. Tuh. Iya Pak, iya. Jangan takut. Makanya dulu Pak, para sahabat ketika seruan jihad itu datang Pak, mereka nggak pernah mikir Pak, nggak pernah mikir gimana ya anakku ya, gimana ya istri. Enggak Pak, karena istri, anak dan semua keluarga sampai akan menanggung Pak. Allah Pak, Allah yang menjamin Pak. Kata Allah, nahnu awliya'ukum, aku akan menjaminnya. Ya, aku yang menjaminnya. Wa fil akhirah, dan di akhirat nanti. Ya. Dan kita akan masukkan ke surga Pak. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tu'adun. Kata Allah, nanti di surga engkau akan mendapatkan apa saja yang jiwamu itu menginginkan. Ya. Jadi apa saja yang kita inginkan Pak, apa yang kepikiran Pak langsung terhidang.
Ya, apa yang terhidang? Dan apa yang kita minta langsung Allah siapkan, langsung Allah sediakan, Pak. Tuh. Kalau yang kita minta saja langsung Allah siapkan, langsung Allah hidangkan, langsung Allah adakan, ya. Ya, apa kalau yang kepikiran saja, Pak, yang baru kepikiran saja yang belum terucap langsung Allah adakan, langsung Allah penuhi, bagaimana pula yang kita memintanya, yang kita ada kata-kata yang kita ucapkan. Pasti Allah langsung menyegerakannya, Pak. Makanya orang beriman itu kalau mati itu sudah datang, Pak, mereka itu saat yang berbahagia, Pak. Saat yang berbahagia. Ya. Kenapa saat yang berbahagia itu, Pak? Kenapa, Pak? Kenapa hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang baik mati itu saat yang paling bahagia? Kenapa, Pak? Iya, Pak. Pertama, ia akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan surga. Dan yang kedua, Pak, kita terbebas semua dari keburukan dunia ini loh, Pak. Terbebas dari keburukan dunia ini, Pak. Kita ini kalau masih hidup ini, Pak, kan nggak ada jaminan kita apakah kita tetap istiqomah atau enggak, ya, Pak. Ada nggak jaminan, Pak? Nggak ada, Pak. Ya. Pak Haji ini ya, Pak Haji, Pak, yang kelihatannya sudah sepuh gitu, Pak, selalu bersamain kita apa gitu, Pak, ya. Belum ada jaminan, Pak, apakah sampai meninggal dunia sampai seperti ini. Ada nggak jaminan, Pak? Ada Pak Haji menjamin, Pak? Enggak. Masih mungkin nggak tergelincir, masih, ya, masih. Belum ada jaminan, Pak. Saya yang ini berbicara belum ada jaminan, Pak. Saya pernah cerita, Pak, ada seorang ulama yang dia sangat luar biasa, Pak. Dia ngarang buku yang dipuji oleh seluruh ulama dunia, Pak, tentang tauhid, Pak. Siapa namanya, Pak? Siapa? Siapa? Muhammad Al-Qasim, Pak. Itu, Pak. Ini ulama yang luar biasa, Pak. Dia nulis buku, Pak, tentang masalah tauhid itu luar biasa, Pak. Sangat detail sekali, Pak. Sangat detail, Pak. Dan itu bukunya dipuji oleh seluruh ulama, Pak, tentang penjelasan tentang masalah tauhid, Pak. Tapi ketika meninggal dunia jadi apa, Pak? Ateis, Pak. Jadi ateis, Pak. Ateis. Ya. Al-Qasimi, ya, orang selalu ulama yang mencontohkan jangan kalian seperti Al-Qasimi. Ya, begitu. Matinya ateis, Pak. Ateis. Padahal yang nulis buku luar biasa. Karena memang tidak ada jaminan, Pak. Nggak ada jaminan. Ya, nggak ada jaminan. Makanya, Pak, orang beriman itu ketika dia meninggal dunia itu saat yang membahagiakan. Kenapa? Berarti sudah terbebas semua dengan godaan, dengan jebakan, atau dengan berbagai macam hal-hal yang bisa memalingkan dia dari ketaatan selama di dunia. Makanya kan itu doa kita, Pak. Rasulullah ngajarkan 5 doa loh, Pak. Doa begini, Pak. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku, ya Allah, karena agama ini penjaga semua urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikin untukku urusan duniaku, ya Allah, karena hari ini aku hidup di dunia. Mudahkan rezekinya, mudahkan urusannya, pertemukan dengan orang-orang yang baik, gitu kan, Pak? Itu kan kebaikan-kebaikan urusan dunia. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaiki untukku urusan akhiratku, ya Allah, karena di akhirat kelak aku akan kembali. Waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah sepanjang hidupku di dunia ini semua adalah tambahan-tambahan kebaikan. Waj'al al-mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikan kematianku, ya Allah, kebebasan dari segala macam keburukan dunia. Itu, Pak. Jadi orang beriman itu, Pak, ketika mau mati seneng. Jadi ketika ada kesempatan untuk mati, dan itu kesempatan mati yang sesuai dengan syar'i, gitu ya, Pak, ya, seneng, Pak. Ya, ada panggilan jihad, seneng. Makanya dulu lihat, Pak, para ulama kita, Pak, atau tahu saja para pejuang-pejuang kita lah, Pak. Pak, memang dulu yang melawan Belanda itu siapa tuh, Pak? Siapa dulu yang melawan Belanda itu, Pak? Itu kaum santri, Pak. Para ulama-ulama itu, Pak, yang malamnya ngaji, ya siangnya perang. Iya, Pak. Teriakan yang mereka pakai teriakan Allahu Akbar, Pak. Allahu Akbar. Senjata mereka gunakan bambu runcing, Pak, ya, atau keris, ya, atau keris. Nah, itu karena para ulama kita tahu, Pak, ya, ini saatnya mati yang sesuai dengan syar'i, dan ini mati yang terbaik, ya. Ngapain lama-lama hidup di dunia, ya kan, Pak, yang belum tentu ada kita
belum tentu kita bisa istiqomah terus, ya kan Pak? Iya, Masya Allah, ya Pak. Nah ini kita kan sekarang kalau udah takut sekali, ya Pak ya. Padahal enggak lah Pak, kita santai saja Pak ya, santai saja ya. Kalau memang kita mau mati ya mati, ya Pak ya. Penting pastikan hidup kita di atas yang terbaik, ya Pak ya, atas terbaik. Nah itu Pak, jadi jadi yang pertama tadi karena dahsyatnya rasa sakit yang kita alami ketika sakaratul maut itu. Yang kedua karena apa Pak? Karena takutnya kita menghadapi malaikat maut yang datang, ya, datang, sehingga bertautanlah betis kanan dan kiri kita, ya, kanan dan kiri kita. Tapi dalam keadaan seperti itu apa kata malaikat Pak? Allah takhufu, jangan takut, kata malaikat, jangan takut, ya Pak ya, jangan takut, ya. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Lalu kata Allah, ila rabbika yawma idzinil masaq. Kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu lah pada hari itu kalian semua akan dihalau. Ini Pak. Jadi si kafir, si muslim pada waktu itu semuanya kita akan diantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada zat, ya, yang darinya lah ditiupkan ruh kita, ya kan Pak? Fayunfakhu fihi ruh, kata Allah. Kan ketika janin di perut istri kita itu Pak, ya, di perut istri kita itu Pak telah berumur berapa Pak? Berapa? 40 hari yang pertama, ya, itu hanya berupa apa Pak? Ya, itu hanya berupa segumpal darah Pak. 40 hari kedua, ya apa? 40 hari yang pertama dia hanya setetes mani Pak. 40 hari kedua baru dia segumpal darah Pak. 40 hari yang ketiga baru Pak? Baru sudah segumpal daging. Setelah dari segumpal daging Pak, baru kata Rasulullah menyatakan fayunfakhu fihi ruh, maka ditiupkanlah ruh. Tiupkan ruh, berarti ruh itu dari Allah Pak. Allah yang mentiupkan, ditiupkan ruh. Ya, ditiupkan ruh. Maka akhirnya, ya, segumpal daging tadi punya ruh. Dan itu dari Allah. Nanti akan dihalau lagi Pak, dikembalikan lagi kepada Allah. Kepada Allah. Nah, di perut janin itu Pak, kita ditanya oleh Allah Pak. Allah bertanya Pak, ya, alastu bi rabbikum, bersaksikah engkau aku adalah Rabbmu? Semua orang Pak, qalu bala syahidna, betul ya Allah, kami bersaksi engkau lah adalah ilah kami, engkau lah Tuhan kami. Tapi ketika lahir ke dunia Pak, ada yang jadi muslim, ada yang jadi kafir. Nah ini Pak, ketika dikembalikan kepada Allah ditanya lagi Pak, wahai fulan bin fulan, bukankah sudah kutanyakan kepadamu ketika engkau, ya, di rahim ibumu, engkau bersaksi aku adalah Tuhanmu, ketika di dunia kenapa kau tak menyembahku? Wah, di situ baru berat Pak urusan Pak. Ya, di situ baru berat Pak. Ya, dan kita nggak bisa beralasan lagi Pak. Nggak bisa beralasan. Oh, aku lahir di keluarga Nasrani, aku lahir di keluarga Hindu, aku lahir di keluarga, nggak ada Pak. Tidak ada argumentasi seperti itu. Ya. Kenapa Pak? Karena Allah kan sudah mengutus apa Pak? Iya, mengutus Rasul. Ya, ya, Rasulan mubasyirina wa munzirina. Ya, Allah mengutus Pak para rasul-rasul untuk apa Pak? Memberikan kabar gembira, memberikan peringatan. Ya. Agar apa Pak? Agar nanti manusia nggak bisa beralasan. Ya, nggak bisa beralasan, tidak bisa mereka tuh ngeles, nah, istilahnya Pak, nggak bisa mereka ngeles. Pokoknya kalau sudah ada Rasul diutus, sudah ada kitab yang diturunkan, ya. Kenapa? Dan diberikan otak kepada kita untuk mencerna, berpikir, menganalisa. Kenapa nggak digunakan? Kenapa itu nggak dimanfaatkan? Itu banyak dai, ya, banyak buku, ya, banyak media. Kenapa nggak diberikan? Wah, itu berat Pak. Nah di saat dihalau inilah nanti Pak, ya, maka menangislah, ya, ruh-ruh yang menangis, dan berbahagialah ruh-ruh yang berbahagia. Dan ini semuanya Pak, ya, ditentukan bagaimana kita di dunia ini. Makanya hari ini kesempatan yang kita punya harusnya betul-betul kita maksimalkan Pak. Beristiqomahlah Pak. Hati kita itu kan terbolak-balik Pak, ya, terbolak-balik. Entah terbolak-balik karena bacaan, karena hasutan,
karena obrolan, atau karena terbalik-balik lah Pak, terbolak-balik. Maka pastikan ketika hati ini terbalik untuk bermaksiat kepada Allah, pastikan Pak, munculkan di hati, jangan-jangan di saat seperti inilah Allah nanti memanggilku. Ya Pak ya. Iya. Rasulullah menyatakan begini Pak dalam sebuah hadisnya Pak. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Ada di antara kalian, kata Rasulullah, yang dia adalah ahli surga, amalannya, perbuatannya, perkataannya, semuanya adalah perbuatan ahli surga, orang baik Pak. Sampai-sampai tidak ada jarak dia dengan surga kecuali hanya satu hasta, satu jengkal saja Pak, satu jengkal. Akan tetapi kata Rasulullah, fayasbiqu alaihi alkitab. Ya, ternyata telah ditetapkan dalam di kitab Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya orang ini akan mati di atas keburukan. Ya, dia akan mati di atas kejelekan, dan ketika mau mati dia berbuat kejelekan tadi Pak, faidkhuluha, maka dia masuk ke dalam neraka. Ya, dalam neraka. Lihat itu Pak. Cuma sejengkal lagi loh Pak, sejengkal lagi. Ya, dalam keadaan sehat ternyata ada godaan itu, dan di situ kita tergoda, ternyata di saat itu kita meninggal dunia. Masuk mana kita Pak? Neraka. Sia-sia semua ketaatan Pak yang pernah kita lakukan. Kenapa Pak? Karena kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu yang diukur adalah yang terakhir. Nah, kalaulah kita misalkan Pak, kita orang yang sangat durjana, penuh dengan dosa, ya Pak, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah pernah terjadi di tempo lalu, di masa lalu, itu sebetulnya seharusnya menjadi motivasi buat kita Pak untuk merubah diri lebih baik lagi. Mudah-mudahan aku mati di atas kebaikan. Di sisa-sisa umur itu Pak, semangat melakukan kebaikan Pak, semangat baca Quran, semangat mengerjakan sholat sunnah, semangat mengerjakan puasa-puasa sunnah, semangat bangun malam. Karena kita nggak tahu, mungkin di atas kesemangatan itu Allah jemput, Allah panggil kita, ya kan Pak? Iya Pak. Iya Pak. Pak, ada orang yang sedang berdiri Pak, sedang berdiri. Ada orang yang datang Pak, ngobrol-ngobrol, setelah ngobrol begini Pak, yang teman tadi pergi Pak. Orang yang berdiri tadi Pak masih ngelihat saya. Ternyata di saat itu kematiannya Pak, langsung jatuh. Ya. Ada saya sedang nyetir mobil Pak, lagi dengar musik Pak, pakai kacamata hitam dia Pak, nyetir mobil Pak. Itu mereka sehat kan Pak? Sehat nggak itu Pak? Ketika datang ke full mobil itu sehat nggak itu Pak? Sehat Pak, sehat dia Pak. Absen dia, teng absen dia Pak. Ya, absen, pakai kacamata hitam dia Pak, nyetir dia Pak, putar musik. Ternyata meninggal Pak, meninggal Pak. Ya, itu Pak. Ya. Padahal saya yakin saya yakin Pak, dia nggak tahu itu adalah hari kematiannya, ya kan Pak? Dia pun tidak sadar itulah saat terakhir dia, ternyata mati dia di atas mobil. Nggak tahu dia itu Pak, nggak tahu. Tapi begitulah Pak. Makanya hari ini pastikan Pak, kita istiqomah di atas ketaatan. Ketika ada bisikan mobil kejahatan, jangan-jangan di atas ini aku mati. Jangan-jangan saat seperti ini aku mati. Gitu kan Pak? Nggak. Istighfar Pak, langsung istighfar Pak. Langsung istighfar. Gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas ketaatan sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan di atasnya kita semuanya dimatikan, dan mudah-mudahan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pembawa jiwa yang tenang, hati yang selamat, dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya mungkin pertanyaan, monggo yang mau boleh Pak Dokter. Waalaikumsalam. Ya. Nah, pertanyaan pertama tadi Pak, itu kan hadis ya Pak ya. Saya menyatakan begini Pak,
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini nanti akan datang yang memberikan syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan, Pak. Memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya, ya, kepada orang yang membacanya ketika di dunia. Gitu. Jadi Al-Quran ini nanti akan datang, Pak. Dia akan berubah menjadi manusia, ya, dan dia bisa berkata-kata, dia bisa berkata-kata dan dia bisa berbicara. Nanti dia berkata kepada Allah, Rabbi, ya, ayu Rabbi, wahai Rabb, gitu, ya, wahai Rabb, gitu. Orang ini dia telah membaca Al-Quran, ya, dia telah selalu membacaku, ya, sampai mungkin dia lawan kantuknya, ya, dia tahan lelahnya, ya, dia paksa dirinya, gitu. Lalu kata Quran, fasyafi'ni fih, perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Itu, Pak. Jadi Al-Quran itu datang, Pak. Al-Quran datang meminta, mohon izin sama Allah untuk memberikan syafaat kepada kita. Dan ketika Allah itu berkata, apa kata Allah, Pak? Silahkan kamu berikan syafaat. Jadi Al-Quran itu akan datang memberikan pertolongan kita, mungkin menuntun kita, mendampingin kita, atau di tengah gelap itu Al-Quran itu jadi cahaya kita, penerang kita. Itu untuk siapa, Pak? Untuk orang-orang yang membacanya selama di dunia. Ya. Membaca bagaimana? Apakah orang yang mahir, orang yang mahir? Enggak. Orang yang terbata-bata pun, orang yang mengeja, ya, orang yang ngeja-ngeja itu pun sama, Pak. Ya. Karena yang dinilai oleh Allah adalah usaha, ya, usaha yang dia keluarkan. Nah, gitu, Pak. Ya, jadi ini nasihat buat kita ini, Pak, untuk betul-betul meluangkan sedikit waktu lah untuk baca Al-Quran. Nggak perlu lama, Pak. Sekarang di HP kita bisa kok ada, Pak, ya. Ya, di HP kita bisa ada aplikasinya, bisa kita buka Al-Qur'annya, bisa kita baca, gitu, bisa kita baca dimanapun. Ya, mungkin Bapak lagi naik bis bisa, naik kereta bisa, atau misalkan Bapak lagi nyetir mobil, bisa nggak Pak nyetir mobil, Pak? Bisa, putar aja murotalnya itu, Pak. Putar murotal, ya. Ayat yang sudah Bapak hafal Bapak bisa ikuti, ya. Atau ayat yang belum hafal Bapak bisa dengar, simak. Nah, gitu bisa, Pak, semuanya bisa. Jadi sekarang Masya Allah, Pak, di zaman kita ini kemudahan begitu Allah bukakan loh, Pak. Iya, Pak, kemudahan begitu Allah bukakan, Masya Allah, Pak, ya. Nah, tinggal kita memanfaatkan atau tidak, gitu. Iya. Maksudnya gimana, Pak? Oh, mungkin, Pak. Karena kiamat itu, Pak, karena itu kan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca di hari kiamat nanti. Nah, kata ulama kita, Pak, mati itu termasuk hari kiamat. Kiamat apa itu, Pak? Kiamat sughra, kiamat kecil. Jadi kematian itu pun termasuk kiamat. Itu kiamat buat kita itu, Pak. Kiamat buat kita. Jadi mati itu kiamat. Jadi iya, Pak, ya, dia pun memberikan keringanan juga, pertolongan juga kepada kita, ya, kalau kita membacanya. Betul itu, Pak. Masya Allah. Makasih, Pak, ya, Bapak mengingatkan. Ya, iya, itu betul, Pak. Nah, yang kedua apa tadi, Pak? Oh iya, jadi doa di waktu sujud itu, Pak, di setiap sujud. Tidak boleh mengkhususkan hanya di sujud yang terakhir, ya, karena begitu, Pak, kata Rasulullah, aksiru doa, ya, jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah itu adalah ketika sujud. Fa'aksiru doa, maka perbanyaklah doa. Berarti di setiap sujud, Pak, setiap sujud. Kalau misalkan di sholat jamaah nggak bisa, nggak mungkin gitu, Pak, ya, karena imamnya mungkin tidak terlalu lama, kita selesai baca imamnya sudah bangkit gitu, Pak, ya. Berarti di sholat sunnah kita bisa kita lakukan, Pak. Tapi di setiap sujud, kalau kita mengkhususkan di setiap sujud yang terakhir saja kita lama di situ, itu nggak boleh, Pak. Itu kita nanti namanya mengada-ngadakan atau membuat-buat ibadah, tata cara ibadah yang baru. Itu nggak boleh, ya, karena Rasulullah tidak mengkhususkan, Pak. Rasulullah menyatakan jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sujud. Fa'aksiru doa. Berarti setiap sujud tuh. Berarti setiap sujud kita itu jarak yang paling dekat. Maka disitulah kita banyak berdoa, banyak meminta, banyak memohon, gitu. Tidak boleh dikhususkan hanya di sujud yang terakhir. Oh iyalah, Pak. Ya, doanya apa saja, ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Itu, Pak, ya.
sesuai dengan hajah kita gitu. Oh, saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, boleh bahasa Indonesia kok, nggak apa-apa. Ya doa sekarang bahasa kita aja yang kita mampu, ya doa yang lebih mengena di hati kita, begitu ya Pak ya. Nah, ini mungkin Pak yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.